Oke, kita paham di sini kalau tadi dari pemerintah, Olive juga ini lebih untuk hati-hati, lebih bijaksana begitu. Tapi juga ada komoditas yang memang ada di Indonesia dan bisa digunakan dan harusnya terbuka untuk penelitian. Harus bisa open minded itu, gitu Bang John. Dan di sini kita ngebahas karena kita pengen ngedorong untuk penelitian supaya nih debatnya nih udah nggak berkelanjutan terus. Sebenarnya apa hasilnya baik atau buruk untuk kesehatan dan kalau misalnya bisa digunakan kenapa enggak, kalau enggak ya udah selesai gitu perdebatannya. Bang John silakan. Perlu saya tegaskan sekali lagi ya, saya tidak pro dengan ganja. Cuma saya pronya adalah pemerintah melakukan penelitian untuk yang lebih konkret supaya kemudian masyarakat yang banyak memakai, yang banyak melakukan itu bisa diedukasi dengan benar. Tapi bukan dengan seakan-akan ini nggak bagus, ini begini, ini akan bikin gila, ini apa, itu sudah tidak ada lagi. Sehingga efek yang katanya juga, saya menyebutkan katanya juga untuk penyembuhan kanker dan juga beberapa orang melakukan penelitian itu gitu, itu jadi lebih konkret juga. Efek mudaratnya juga lebih konkret. Tapi perlu dilihat lagi, balik lagi ke edukasi. Saya udah 15 tahun berusaha untuk mengedukasi masyarakat Indonesia untuk bebas alkohol, bebas rokok, dan itu setengah mati hasilnya. Orang memandang sebelah mata mengenai gaya hidup sehat. Jadi balik lagi misalnya maupun gitu kita perlu mempertimbangkan betapa besarnya edukasi yang harus kita usahakan untuk membebaskan Indonesia dari efek samping narkoba. Padahal efek positifnya hanya untuk menghilangkan gejala-gejala. Oke, saya kasih kesempatan untuk narasumber. Dari Dokter Vina, ini gimana? Ini ada tuntutan kalau misalnya ini untuk diteliti supaya kita akhiri perdebatan ini. Iya, kalau memang di Indonesia belum diteliti, tapi kita juga bisa melihat penelitian-penelitian yang sudah banyak dilakukan di luar negeri. Kalau untuk di Amerika sendiri ternyata yang di-approve oleh Badan POM-nya sana itu baru yang CBD tadi, yang lainnya belum di-approve. Nah kalau memang di Indonesia mau melakukan penelitian, para peneliti, para ilmuwan, di undang-undangnya juga ada aturannya, ITEK dan dengan prosedur yang benar, dengan rekomendasi dari Badan POM dan persetujuan Menteri, ya kalau ada yang mau melakukan, kajiannya seperti apa nanti hasilnya. Tapi kan memang harus dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan kan yang melakukan. Kalau di undang-undang tidak harus pemerintah, jadi bisa peneliti baik dari pemerintah maupun swasta, tetapi dengan prosedur yang sesuai dengan aturan undang-undang. Tapi ntar nggak dikasih lagi izinnya sama Kemenkes kalau ada yang mau meneliti. Kan di dalam undang-undang kalau untuk pengembangan ilmu pengetahuan masih boleh. Masih boleh. Ya. Olive masih tetap berpegangan bahwa nggak perlu untuk diteliti? Enggak, kalau untuk penelitian yang sesuai undang-undang, kembali ke undang-undangnya kan nggak apa-apa. Jadi silakan aja kalau aku pikir justru publik atau lembaga-lembaga lain di luar pemerintah justru yang harus melakukan riset. Dan meminta izinnya kan ke Departemen Kesehatan dan itu saya rasa perlu. Tetapi pada saat nanti akan terjadi apakah ini kan karena hasil penelitian itu kan nggak semena-mena harus untuk medis gitu kan, nggak semata-mata harus untuk medis, bisa untuk yang lain gitu. Nah tetapi apakah nanti kalau memang terbukti, nah itu baru dibicarakan di masih panjang loh nih gitu loh metodologinya, etiknya itu semua kan masih panjang banget mungkin. Pergantian presiden satu periode juga nggak habis nih. Iya, gitu. Prof, silakan. Tetap harus hati-hati dan tetap harus bijaksana. Saya pikir kehati-hatian itu memang perlu, kita negara besar yang penduduknya tidak mudah dikontrol ya. Tapi kalau andai kata ini sesuatu yang memang kita mau kembangkan, penelitian itu hanya bisa jalan kalau ada kerjasama dari 3 pilar. Pertama sponsor, dia akan melihat aspek komersial dan dia penyedia dana. Yang kedua adalah akademisi, macam saya ini saya dari akademisi ya, dan tim peneliti. Ini pilar yang kedua. Pilar yang ketiga itu harus disokong oleh negara, dalam hal ini otoritas regulasi. Tanpa kerjasama dari 3 pilar ini kita akan jadi bangsa pembeli 50 tahun, 100 tahun ke depan. Hanya bisa beli, tidak pernah kita nanti bisa menjual produk, bukan jual ganja ya, tapi produk apapun berlaku. Bahwa kita mulai harus membina kerjasama 3 pilar ini untuk memperkuat Indonesia. Dira. Sebenarnya keberanian saya untuk maju berbicara ganja sejak tahun 2010 itu saya mulai ketika justru ada kejanggalan. Kenapa sih ganja di Indonesia itu dimusuhi sekali? Dan itu yang membuat saya melakukan penelitian dan akhirnya melahirkan buku. Jadi kalau berbicara Bang John soal asumsi-asumsi, saya katakan saya tidak berbicara melalui asumsi. Saya menulis buku. Dan buku ini saya lebih dari 700 jurnal. Jadi kalau waktu yang singkat ini kita nggak bisa berbicara banyak, mudah-mudahan teman-teman bisa membaca buku ini dan mulai belajar sebenarnya ganja itu seperti apa. Terima kasih, saatnya epilog oleh Kang Maman Suherman.
aturan. Terima kasih banyak pada narasumber yang sudah hadir bersama kami. Mudah-mudahan dengan ada diskusi ini bisa dimulai penelitiannya dan disetujui tentunya oleh pemerintah. Terima kasih atas sudah kehadirannya bersama kami. Kita akan kembali lagi minggu depan di waktu yang sama. Metro TV, knowledge to elevate.